Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari 32 tempat tidur bisa saya sampaikan untuk perawatan di ruang Dahlia ada 12 tempat tidur. Jadi posisi saat ini ada 10 pasien. Kemudian di ruangan Kenanga itu ada 6 tempat tidur. Saat ini posisi ada 2 pasien dan akan masuk satu nanti tambahan dari IGD. Kemudian di ruangan Cempaka itu untuk kebidanan tuh 5 tempat tidur kosong. Kemudian di ruang perinatologi untuk bayi juga kosong. Ruangan Tanjung ada 6 tempat tidur yang terisi ada 2 tempat tidur tambah 1 masuk suspek. Nah, kemudian di isolasi mandiri, tadi kita komunikasikan juga dengan Dinas Kesehatan, terutama dengan bagian kasih rujukan NSD. Mereka nanti akan masuk ke NSD. Kemudian di IGD juga ada yang positif, satu dari perusahaan juga, itu menunggu hasil besok nanti periksa PCR-nya. Jadi untuk kondisi pasien malam hari ini yang memang mau masuk ke ruangan dan sudah ada di ruangan, ada 16 pasien. Untuk saat ini ada 16 pasien. Jadi data yang terlihat itu karena untuk pasien kan sudah ada yang pulang, jadi untuk mengeluarkan itu nanti kalau tidak salah tadi informasi dari Bu Nana itu jam 8 pagi besok untuk mengeluarkan pasien yang sudah sudah pulang tapi masih ada datanya di sistem. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk kesiapan ruangan dengan 32 ruangan ini sebenarnya menurut dari provinsi kemarin kita kurang 10 atau 11 bed lagi untuk mencukupi 30%, minimal 30%. Kalau terjadi lonjakan lagi di atas 50% misalnya bornya, jadi bisa dinaikkan lagi untuk jumlah bednya. Dalam kondisi hari ini di depan itu masih ada 5 pasien cuma belum disuspekkan, masih ada pemeriksaan, masih ronsen, masih menunggu hasil pembacaannya. Tapi saya lihat dari kondisi tadi, mungkin nanti arahnya ke situ juga dari kondisi 5 orang pasien yang belum disuspekkan ini. Jadi dalam kondisi seperti ini untuk ruangan beberapa memang masih ada kayak ruangan kebidanan kosong, ruangan perinatologi kosong. Nah, di Kenanga ada beberapa bed, tapi itu kalau melihat seperti yang Pak Fajar sampaikan tadi, kemungkinan lonjakan itu bisa terjadi. Jadi mungkin kita prepare kesiapan seperti apa untuk selanjutnya. Kira-kira demikian Pak Fajar. Saya posisi saat ini di ruang koordinator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sales. Kenapa Agus sudah masuk? Silakan Pak Agus untuk pengarahannya. Agus keluar lagi nih ya.
Belum connect kayaknya audionya Pak Agus. Tes. Dengaran Pak? Ya, gimana Pak Jum? Kedengaran? Dengaran. Oh iya, ya, udah baru masuk. Gangguan ini rupanya, HP-nya gangguan ininya gangguan. Ya silakan Pak Agus untuk arahannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting terkait dengan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID di Kabupaten Kapuas, khususnya dalam beberapa hari ini yang masuk di rumah sakit ya, terjadi peningkatan. Sesuai dengan arahan dari Pusat dan Kementerian Kesehatan bahwa standar untuk ruang isolasi COVID rumah sakit itu minimal 30% daripada ketersediaan tempat tidur yang ada. Nah, tempat kita baru 32 yang seharusnya kalau 145, 30%-nya berarti 44, berarti kurang 12 tempat tidur. Dan setelah terpenuhi 30%, apabila bornya sudah di atas 50%, maka harus persiapan untuk menambah kapasitas ruangan lagi. Nah, ini kelihatannya hari ini sudah menunjukkan gejala-gejala ke arah sana karena bornya sudah tercapai 44% untuk ruang isolasi. Jadi dari itu, saya mengharapkan kepada kita semua agar kita mengantisipasi terjadinya lonjakan-lonjakan itu. Yang pertama, kita berpikir untuk mempersiapkan ruangan mana yang nantinya akan kita jadikan ruangan isolasi untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi yang ada. Terus kemudian dengan kondisi seperti ini, maka tentunya logistik juga harus dijaga ketersediaannya, terutama untuk oksigen dan ABHB serta untuk APD yang diperlukan dalam perawatan pasien. Terus kemudian juga terkait dengan ketenagaan, ini harus kita pikirkan apakah tenaga kita ini mencukupi kalau misalkan membuat tambahan-tambahan atau tenaga yang di ruangan ada itu yang dioptimalkan. Jadi ini yang harus kita bicarakan pada malam hari ini. Nanti langkah-langkah apa yang harus kita ambil, mari kita bicarakan bersama. Saya rasa itu sementara pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Jumatil ya untuk memimpin diskusi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya ini ada dari Pak Pandit. Silakan Pak Pandit untuk memberikan arahan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat masuk Pak, oleh kayaknya di tempat saya nih ada sedikit gangguan sinyal Pak. Ya Pak, beberapa hari ini kami juga Pak ada mendapat laporan dari beberapa puskesmas memang ada peningkatan kasus. Salah satunya dari Puskesmas Pujon Pak, sudah melaporkan bahwa di tempat mereka hari ini merawat sekitar 3 orang Pak di puskesmasnya. Dan juga mereka ada juga merujuk ke Rumah Sakit Kapuas. Nah, ya Pak. Nah, untuk puskesmas lain sudah kita konfirmasi tidak ada yang melakukan perawatan.
Nah, sementara itu Pak, perlu saya sampaikan juga di sini Pak, bahwa untuk NSD juga terjadi peningkatan perawatan kasus COVID Pak di NSD. Sampai malam ini ada 22 orang yang masuk Pak. Dan rencananya ada penambahan lagi 3 orang. Jadi total yang akan kita terima di NSD sekitar 25 orang. Sementara untuk ketersediaan rumah yang layak dan siap untuk ditempati sebanyak 18 buah rumah. Sekarang sudah terpakai 14 rumah, Pak. Dan tersisa 3 rumah. Untuk satu rumah ditempati kalau satu keluarga langsung diisi, seandainya 4 orang langsung diisi 4 orang, Pak. Dan untuk ketenagaan di NSD, Pak, saat ini kita masih mengandalkan teman-teman PST dan juga 10 puskesmas dalam kota yang ikut jaga. Cuma untuk puskesmas dalam kota kita libatkan di jaganya shift siang, Pak. Sementara untuk malam kita menggunakan tenaga teman-teman dari PSC. Untuk siang jumlah perawat yang jaga 4-6 orang, Pak. Tetapi untuk malam kita mengandalkan teman-teman dari PSG hanya 2 orang. Mengingat dalam 1 minggu terakhir jumlah kasus kita, Pak, sekitar paling banyak merawat 12 orang, Pak. Jadi 2 orang yang jaga. Nah, dengan ada penambahan jumlah pasien yang dirawat malam ini, Pak, sebanyak 22 orang. Tadi saya sempat diskusi di internal bidang Yankes, Pak, dengan kasih rujukan, kasih yang primer dan juga MAP. Mungkin kami akan menambah lagi, Pak, menambah tenaga yang jaga untuk malam hari, Pak. Untuk malam hari. Sementara ketersediaan sarana yang ada saat ini, Pak, di NSD, Pak, perlu saya sampaikan juga hanya tabung oksigen kalau memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu pun masih melekat di mobil ambulan. Sementara untuk alat saturasi pengukur kadar oksigen kita punya 1, Pak. Punya 1 saat ini di NSD. Terus untuk mengantisipasi kalau memang terjadi lonjakan kasus, kami juga dari bidang Yankes sudah mendata kesiapan bor puskesmas perawatan, Pak. Seandainya nanti NSD rumah sakit tidak mampu untuk menampung pasien COVID. Sekarang sudah kita data kesiapan bed. Walaupun kita mengetahui bahwa di puskesmas perawatan juga terbatas mulai dari SDM, sarana prasarana alkesnya sampai dengan kompetensi. Tapi kalau memang terjadi lonjakan, mau tidak mau kita akan memanfaatkan puskesmas perawatan nanti, Pak. Dan juga untuk mengantisipasi lonjakan juga, Pak, kita akan berkoordinasi dengan Nakersos, Pak. Nakersos, soalnya Nakersos membawa beberapa perusahaan, yang mana di perusahaan tersebut ada klinik, Pak. Nah, jadi kita harapkan pihak Dinsos juga membantu kita untuk menyampaikan peran perusahaan, terutama yang ada kliniknya, untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri, Pak, di perusahaan dengan harapan untuk yang tidak bergejala OTG masih bisa dirawat di perusahaan, tidak perlu dirujuk atau ke NSD atau ke rumah sakit, Pak. Mengingat di klinik kan mereka masih punya dokter dan juga para medis perawat, Pak. Sehingga masih bisa ditangani di klinik tersebut, kecuali ada perburukan atau kondisi COVID-nya sedang atau berat yang memang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, jadi kami dari Dinas Kesehatan mewakili bidang Yankes sangat bersyukur, Pak, malam ini juga diundang ikut rapat berkoordinasi terkait dengan peningkatan kasus di Kabupaten Kepras, termasuk langkah-langkah nanti apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya ini kan
mengingat dari dinas sendiri sudah punya rencana-rencana terhadap peningkatan kasus. Nah, mungkin untuk internal rumah sakit sendiri, saya tadi di manajemen itu sempat mengusulkan seandainya jumlah pasien meningkat dari tempat tidur yang tersedia, maka tempat tidur mana lagi atau ruangan mana lagi yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk COVID. Nah, silakan dari Bu Hikmayanti mungkin ada masukan. Halo. Halo, bentar dok. Kedengaran ya? Assalamualaikum. Dengaran. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dengan meningkatnya beberapa hari ini jumlah pasien COVID di rumah sakit kita khususnya Kabupaten Kapuas. Tadi Dokter Jumatil memang sudah membicarakan di grup manajemen itu untuk menambah bed. Kalau dari penghitungan dari aturan dari Kemenkes itu kan 30% dari seluruh bed yang ada di rumah sakit kita. Saat ini kan rumah sakit kita ini jumlah keseluruhan bed itu ada 145. Jadi kalau 30%-nya itu sekitar 43 bed. Nah, saat ini yang ada itu sekitar 32 bed. Jadi kurangnya itu sih tinggal berapa lagi itu. Nah, kalau mau nambah dok, bisa kita ruang kenanga itu aja kita jadikan. Ruang kenanga itu ruang COVID-nya kan sudah ada 6 bed itu. Terus ruangan yang biasanya itu ada 23 bed. Nah, seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Direktur atau Pak Sulis di sini untuk ruangan sebaiknya itu di mana. Tapi kalau menurut pendapat saya sih, kalau daripada kita mengganggu ruangan lain, di situ kan tempatnya sudah anggap aja satu blok di situ. Kenanga, Dahlia kan di situ, terus Tanjung di situ, terus peri COVID, Cempaka di situ. Nah, seperti itu. Tapi kalau menurut secara aturan Kemenkes itu 30% saja dok dari jumlah tempat tidur seperti itu. Secara ketenagaan otomatis kita nambah dok. Soalnya tenaga yang ada aja kita sekarang keteteran. Untuk tenaga yang ada aja. Mas Said selaku kepala ruangan Dahlia itu juga sering curhat. Untuk jaga itu nggak mungkin mereka cuma 2 orang saja. Kayak Bu Endang segala. Karena di situ pasien adalah pasien total care, pasien benar-benar total yang memang harus benar-benar dirawat dari A sampai Z-nya seperti itu. Jadi mereka itu gantian masuknya karena APD yang panas itu kan nggak bisa langsung masuk semua, satu harus jaga ruangan, 2 masuk itu gantian-gantian. Nah, jadi kita selain menyiapkan ruangan, tenaga, sarana prasarana dan lain-lain itu juga harus kita siapkan matang-matang, dok. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mang. Itu untuk antisipasi sampai posisi kita tambah sekitar 20-an lagi yang baru ya. Nah, cuma memang nanti juga perlu dipikirkan kalau lebih lah dari itu pun juga kemana lagi kita akan pergi. Nah, memang nanti implikasinya, saya tadi sampai terbayang ya, artinya ketika ruangan ditambah baru, berarti kita harus mengajak semua tenaga, baik itu nanti dokter, perawat, untuk kembali bersiap-siap untuk menjadi tenaga COVID. Karena kenapa? Karena memang seperti di tempat-tempat lain ya, bahkan kalau sampai kayak di New York dulu itu, sampai dokter spesialis lain itu diajarkan bagaimana cara pakai ventilator. Nah, sampai seperti itu kondisinya. Cuma kan kita nggak akan sampai seperti itu ya, tapi paling tidak persiapan ruangan. Nah, berarti ruangan bisa nggak mulai dari sekarang itu sudah dipersiapkan untuk minimal ada exhaust fan, ya, sehingga nanti masalah tekanan negatif minimal ya seperti yang di Kenanga yang COVID itu bisa diusahakan seperti itu, sehingga kalaupun nanti itu tidak terpakai, tapi penting kita siap ya, agar jangan kondisi ruangannya nanti membuat juga petugas menjadi berisiko untuk menghadapinya. Kemudian juga menyangkut ketersediaan oksigen dan lain-lain. Nah, mungkin silakan nanti dari
ini Mega lupa saya ajak tadi ya. Mungkin Nak diajak Mega, Nak ini terkait atau Nana terkait ininya Nak apa nih zonasi untuk jalur infeksi, memungkinkan nggak itu semua kita ambil di Kenanga? Silakan dari PPI-nya Nak. Assalamualaikum, kedengaran Dok? Kedengaran. Ya, dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di ruang kenanga nggak masalah, di situ kan memang agak terbuka. Nanti bisa diinikan cuma tambahan exhaust fan-nya aja. Terus itu kan yang terpakai K5 belum terpakai, yang satu jajar sama itu K8 sama K7. Nah, K6 itu bisa berapa bed ditambahkan di situ. Jadi untuk kenanga nggak masalah Dok, kalau mau dipakai yang tergantung kesepakatan aja. Kalau posisinya sih nggak masalah, bagus aja di situ. Kalau kemungkinan perluasan secara zonasi yang memungkinkan mana? Kalau keluar dari kenanga. Kalau keluar dari kenanga lebih baik yang terbuka itu ruangan anggrek. Kalau ruangan PIP itu agak masih di dalam, kalau ruangan anggrek lebih terbuka. Itu kan semua kelas 1, tapi kalau mau ditambah bed memungkinkan untuk satu ruangan bisa untuk 2 bed. Ya, Itu selain pertama. Nah, berarti nanti secara skenario itu sudah kita antisipasi ya. Nah, cuma mungkin nanti apakah untuk penyediaan exhaust fan-nya Pak Agus itu kita mulai dari sekarang atau nanti menunggu kasus sampai berapa dulu baru nanti kita kerjakan. Nah, mungkin ini ada Pak Widi. Kecepatan pengerjaan untuk exhaust fan itu kira-kira berapa lama Pak Widi? Silakan Pak Widi. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kalau exhaust fan biasanya kalau satu buah itu kalau mau dikejar lembur 1 hari selesai, Pak. Karena dia perlu ngejebol tembok itu, Pak. Itu yang mengerjakan berapa orang? Paling 2-3 orang, Pak. Oh, berarti kalau jumlah orangnya ditambah berarti bisa cepat ya? Bisa, Pak. Tergantung ininya aja. Berarti sip aja kalau kita. Nah, kemudian untuk ketersediaan oksigen Pak Widi, kalau terjadi peningkatan kasus? Tadi saya udah melaporkan per jam 18.30 jumlah oksigen kita 60 tabung besar, 66 tabung besar dan 1 tabung kecil. Tadi juga sebelum maghrib saya sudah nelpon ke pihak Samator agar besok segera dikirimkan lagi minimal 100 saya minta. Dan mereka sudah meng-ACC, kemungkinan besok stok kita ada sekitar 140. Sekarang ini keperluan per hari berapa? Kalau yang melonjak ini belum kita ketahui, Pak. Kalau yang kemarin-kemarin itu per hari antara 35 sampai 50, Pak. Berarti kalau 100 itu cuma untuk 2 hari ya? Ya, untuk 2 hari. Makanya saya udah menginfokan ke teman-teman, setiap yang dinas itu melaporkan stok oksigen, Pak. Jadi saya bisa konfirmasi langsung dengan pihak Samator untuk selalu standby, Pak. Mereka berapapun diminta sanggup ya? Biasanya ada batasnya? Enggak ada batasnya, Pak. Tapi rata-rata paling besar itu 150, Pak, 1 truk. Cuma ada kendala, kemarin kan sudah lepas ini, Pak. Jembatan di ini kan, tapi katanya dipasang lagi portal. Jadi kita nggak bisa pakai yang besar, pakai yang kecil-kecil. Itu pun kapasitasnya nggak lebih dari 100. Nggak apa-apa, kan dia bisa kirim beberapa truk. Nah, kemudian ini sih terkait APD ya, mungkin disetujui nggak sama ini ya, sama PPI ya. Untuk Nana ini, kalau di beberapa ini referensi, itu kan mereka nggak pakai hazmat, tapi mereka pakai APD-nya itu cukup pakai baju saja, cuma maskernya N95, kemudian mereka pakai Google gitu, kemudian pakai tutup kepala lengkap, tapi kainnya itu kain yang kita gunakan sekarang gitu. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, artinya kalau kita gunakan itu kan tidak terlalu panas ininya, petugas yang mengenakan, gimana ininya?
Maksudnya level 2 kan Pak ya? Enggak. Yang sekarang kan mereka pakai level 3 kalau hazmat. Karena level 2 itu sampai saat ini kan ketersediaannya terbatas Pak. Belum ada pengadaan yang baru. Jadi otomatis mereka menggunakan yang ada dulu untuk hazmat dulu. Nah, untuk level 2 kan paling tidak kalau mereka sering masuk itu harus diganti ya, anggap 1 orang untuk masuk ya 2 sampai 3 lah untuk dipikirkan ketersediaannya Pak. Nah, karena memang kalau saya lihat untuk kenyamanan bekerja memang lebih bagus seperti itu karena kan dia waktu mau masuk pakai, kemudian keluar dia lepas. Nah, itu kan lebih nyaman bagi petugas gitu. Dia tidak terlalu dan nanti ketika melakukan perawatan total itu kan lebih nyaman. Nah, mungkin itu nanti sebagai usulan ke pihak ini pengadaan ininya. Nah, untuk berikutnya kita lihat ketersediaan dulu sama Pak Edel terkait ABHP gimana Pak Edel? Atau perlengkapan APD yang dari farmasi? Silakan Pak Edel. Ya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Direktur. Malam Mbak Del. Iya. Tadi saya sudah minta data Pak dari Bu Akorina masalah logistik kita yang tersedia hari ini. Mungkin saya laporkan aja mungkin Pak Direktur. Posisinya sekarang ini untuk hazmat ada 305 pieces. Kemudian hand sanitizer soft tunnelnya 113 botol, maskernya tersedia 32 box ya, isi 50 berarti kurang lebih 1.600. Untuk sarung tangan yang ukuran M dan S saat ini posisi habis Dok. Kemudian yang L yang besar ukuran 80 box, isi 50 kurang lebih berarti 4.000 pasang. Itu yang ukuran L. Kemudian untuk nurse cup-nya ada 1.500 pieces dan apronnya ada 5.000 pieces. Itu untuk ABHP-nya Pak itu. Terus untuk posisi obat-obatan, oseltamivir yang 75 mili ada 1.600 tablet. Kemudian Favipiravir-nya ada 684 tablet. Kemudian untuk antibiotiknya Azithromycin 595 tablet. Kemudian levofloxacin infus 636 tablet, botol maaf. Kemudian untuk acetylcystine-nya ada untuk yang tabletnya ada 3.300 tablet, kemudian yang infusnya ada 97 botol. Untuk vitaminnya, vitamin D ada 113 botol, kemudian vitamin C yang 250 mg injeksi ada 59 ampul, kemudian vitamin C yang dosis tinggi 1000 mg ada 132 ampul. Sebagai gambaran itu untuk penggunaan obat antivirusnya Pak, oseltamivir itu biasanya dipakai satu pasien 10 tablet Pak. Kemudian untuk Favipiravir-nya itu 30 tablet per pasien. Nah, kalau kita menghitung dan katakanlah mungkin full 40 berarti ini sangat kurang sekali Pak obatnya ini. Jadi saya tadi Bu Ririn saya sudah mencoba meminta harga kalau misalkan dari provinsi tidak ada, karena ini dropping Pak yang antivirusnya. Kalau misalkan dari Dinas Kesehatan tidak tersedia, tadi Bu Ririn sudah mencoba mencari harga itu untuk oseltamivir-nya itu 16.500 Pak per tabletnya. Per tablet. Kemudian untuk Favipiravir-nya itu kurang lebih 19.800 rupiah per tablet. Itu mungkin kira-kira gambarannya kalau misalkan dropping dari provinsi tidak datang-datang, berarti kita harus pengadaan lagi. Mungkin kasarnya Pak, jadi kalau memang kita perhitungkan aja 40 bed, ya 40 pasien itu. Jadi artinya yang ada sekarang ini kalau misalkan 40 orang, terasa kurang Pak itu obatnya. Belum lagi nanti kalau yang di NSD
Mereka kadang-kadang minta, Pak, Betul ya. obatnya ke sini. Ya, itu mungkin gambaran yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Benar. Oke, silakan dikembalikan ke Pak Agus. Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendapat gambaran ya, terkait dengan situasi, kondisi yang ada baik di rumah sakit dan juga di NSD. Yang pertama terkait dengan rumah sakit, ya, untuk penambahan kapasitas tempat tidur agar sesuai dengan ketentuan, apabila bornya masih di bawah 50%, itu harus 30% dari kapasitas bed yang ada. Berarti dari antara 43-44. Kurangnya sekitar 12 ya dari yang ada. Tadi sudah ditentukan di Kenanga. Baik, saya setuju kalau memang itu, apalagi kapasitas total tadi ada 20, jadi lebih dari 30% itu nantinya. Terus kemudian apabila bornya sudah melebihi 50%, maka kita harus menambah. Nah, tadi penambahannya juga sudah dimungkinkan, yaitu di Anggrek ya. Anggrek situ kelas 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan. 6 ruangan kalau diisi 22 berarti ada 12 penambahannya. Nah, saya rasa itu sudah cukup lumayan. Terus kemudian apabila masih terjadi ledakan, nanti harus kita atur sesuai dengan ketentuan dari provinsi atau dari pusat itu kemarin, bahwa nantinya kalau memang terjadi lonjakan yang luar biasa, itu yang dirawat di rumah sakit itu hanya yang sedang sampai berat. Sebagai contoh, yang di Jakarta itu apabila saturasi O2-nya masih 95 ke atas, maka tidak perlu dirawat di rumah sakit, kan seperti itu. Nah, ini nanti kalau terjadi benar-benar lonjakan. Terus kemudian untuk selanjutnya terkait dengan oksigen ya, Pak Widi. Jadi mengantisipasi ledakan, ini setiap, kalau kemarin saya minta 60 ini sudah pesan, ini nanti begitu stok 75 ini sudah pesan lagi. Stok 75 sudah pesan lagi. Jadi tidak sempat di bawah 50 nanti itu kondisi oksigen yang ada. Karena ini untuk mengantisipasi kalau terjadi ledakan yang luar biasa. Selanjutnya terkait dengan penambahan ruangan itu tadi, untuk exhaust fan, ini terus terang Bapak Ibu sekalian ya, kondisi keuangan kita karena klaim COVID ini belum terbayar-bayar, mudah-mudahan janjinya di awal-awal Juli ini katanya akan dikasih panjar. Nah, kalau panjarnya itu nanti turun, maka semua akan dengan mudah nanti kita laksanakan untuk pemasangan exhaust fan itu. Tapi kalau misalkan nanti ada pihak-pihak dari pihak ketiga yang biasa bekerja sama dengan kita, bisa ibaratnya itu meminjami dulu. Ya, nanti akan kita coba, kita usahakan agar exhaust fan nanti dipasang segera. Katakanlah misalkan perlu 5 exhaust fan, jadi segera dipasang 2-3 hari selesai. Jadi begitu ada ledakan itu nanti sudah siap untuk dimanfaatkan. Kemudian juga terkait dengan obat-obatan, Pak Edel, kalau memang ini stoknya kurang, ini harus segera diminta ke provinsi. Kalau memang di provinsi nanti tidak ada, maka segera mengadakan. Kalau memang ada yang menjual, karena dulunya kan tidak ada yang menjual, hanya dropping dari provinsi. Nanti kalau memang ada distributor yang menyiapkan, maka kita juga harus menyediakan. Benar sekali terkait dengan NSD ya, itu memang obat-obatan di puskesmas tidak ada, jadi otomatis mau obat-obatan dan juga oksigen itu nanti suplainya dari kita. Oleh karena itu, apabila terjadi ledakan yang luar biasa, yang ringan-ringan di sana, kalau perlu oksigen, nanti oksigen juga dari kita. Obat-obatan tentunya juga dari kita. Kemudian untuk APD-APD yang lain, ya, kalau memang dropping-nya juga kurang, maka harus kita pikirkan ya, untuk memenuhi dari pengadaan internal kita sendiri.
mudah-mudahan ya paling enggak itu stoknya itu cukup untuk 1 bulan. Nah, selalu seperti itu, cukup untuk 1 bulan. Kurang langsung pesan lagi, kurang langsung pesan lagi. Untuk APD tadi, untuk yang hazmat, ya, kalau memang bisa dengan baju yang gown atau yang level 2, kalau memang kurang nanti setelah kita punya dana akan kita coba untuk pengadaan lagi yang seperti itu. Itu untuk yang internal kita. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan permasalahan ini ke Satgas Kabupaten, karena tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Sinaga, Pak Sekda, Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres, agar segera mengadakan rapat. Kalau seandainya terjadi ledakannya luar biasa, ya, rumah sakit sudah tidak mampu, maka harus ada katakanlah rumah sakit darurat yang dekat dengan rumah sakit kita, yang dokter-dokternya nanti siap untuk melakukan visitasi. Apakah itu di hotel atau di mana, ditampung di situ. Nah, ini harus kita bicarakan lebih lanjut. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada masukan-masukan dari yang lain, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Jumabil. Oke, mungkin ke Bu Asna dulu terkait ini kan karena sudah banyak kasus di mana Doris tidak lagi menerima rujukan pasien yang berat-berat. Nah, mungkin nggak Bu Asna rumah sakit kita ini untuk membuka ICU khusus COVID. Silakan Bu Asna. Ya, terima kasih. Untuk ICU COVID mungkin masih bisa, Dok. Jadi kalau cuman masalahnya adalah ketenagaan nanti. ICU COVID sebenarnya kalau ICU COVID ya, saya kemarin berkaca dari kasus bapak saya ketika saya dirawat di ICU, tidak mesti di ICU COVID itu cuma murni ventilator. Jadi ada HFNC juga di ICU. Terus bagaimana regulasi perawatnya, saya sudah memperhatikan di sana untuk ulin ya. Jadi saya memperhatikan di sana semacam dan saya sempat diskusi sama teman anestesi yang di ulin. Memang bisa kita bikin ICU, tapi mungkin bednya tidak banyak. Dan itu benar-benar harus disetting seperti memang layaknya ICU. Jadi harus bertekanan negatif dia, kemudian setiap masuk sana kita harus pakai hazmat karena aerosolnya tinggi, dan tenaga yang di sana, mohon maaf kalau saya memang agak selektif untuk perawat yang di intensive care ya, karena kalau mereka tidak terlalu mengerti tentang bagaimana perawatan pasien intensif, itu sama aja membahayakan diri mereka sendiri dan teman-temannya sendiri, seperti itu. Jadi kalau mereka misalkan ganti di sana, misalnya dibuka, kemudian karena kan ICU biasa juga tetap harus ada kan. Nah kalau misalkan nanti di sana ditaruh seperti yang saat ini tenaga-tenaga yang kita tarik langsung ditaruh di ICU, mohon maaf saya agak kesulitan karena apa? Satu, ketika dia di sana kita bermain misalkan dengan HFNC segala macam, kita harus cek AGD. Nggak semua perawat di rumah sakit saya lihat mahir untuk pengambilan sampel darah arteri. Perawat saya di ICU pun saat ini tidak semua terampil untuk mengambil sampel darah arteri, dan itu kadang-kadang harus kita backup masih. Kemudian kedua, kalau untuk HFNC yang sementara di rumah sakit kita ada HFNC, Dok ya. Untuk HFNC saya rasa masih bisa dilatih meskipun bukan perawat ICU, sebenarnya masih bisa. Tapi bagaimana nanti mereka mempelajari pola napas pasien, perubahan hemodinamik dan gangguan pernapasan, itu yang susah untuk dilatih cepat. Jadi mungkin kalaupun dibuka, perawat yang ditempatkan di ICU sana berarti adalah perawat yang memang kalau bisa udah senior atau dia udah lama di IGD. Seperti itu. Bednya bisa 1 atau 2. Atau kalau memang ada HFNC 2, mungkin Jadi 2 aja. 2. Ya, tapi 2 aja. ya, jadi dipastikan dulu tekanannya adalah
tekanan negatif yang benar-benar bisa terukur, Dok. Karena saya mentes di ruang isolasi ICU, Dok, ya. Jadi kan kalau pasiennya meragukan, saya selama ini selalu swab PCR semua pasien-pasien masuk ICU. Kalau dia meragukan tidak bisa swab PCR malam, maka saya masukkan dulu ruang isolasi di ICU yang sekarang. Tapi pernah saya tes untuk mengukur tekanannya, begitu pintu semua ditutup itu tidak pernah tercapai target sesuai dengan ruangan yang tekanan negatif sekalipun HEPA filternya sudah diaktifkan. Dan kita aktifkan untuk tekanan negatifnya, kalau nggak salah tekanannya tuh malah cuma 0 atau -1, hampir tidak berfungsi sebagaimana layaknya harusnya tekanan negatif. Itu cukup riskan untuk petugas yang masuk ke sana. Sementara nanti HFNC aerosolnya lumayan besar. Kalau nanti kita maksimalkan misalkan di nasal kanul dengan NRM 15 liter per menit kombinasi itu juga lumayan besar. Kalau nanti ternyata dapat bantuan ventilator, besar juga. Untuk tenaga anestesi saat ini kan ada 2 orang, Dok. Saya mungkin bisa gantian sama Dr. Hutbah untuk ke sana. Tapi perawatnya ya itu harus ini. Karena tidak mungkin SPAN-nya aja yang itu semua, sementara ada perawatnya nggak mengerti, itu sama aja sia-sia. Artinya bergantung semuanya sama SPN-nya kan nggak mungkin. Bu Asna, Ya, Dok. yang untuk melatih pemanfaatan HNC tadi perlu berapa lama kira-kira? Kemarin bukannya yang perawat Dahlia sudah, Dok, ya? Waktu Ya. oleh tim HFNC-nya ya? Ya, Cuman saya nggak tahu melalui siapa aja yang ikut video waktu alat conference. itu datang. Kalau Vicon kalau nggak salah ya berapa hari yang lalu? Nggak langsung Pak Gus, kalau yang untuk high langsung? flow-nya langsung yang Vicon itu yang ventilator. Oh, ventilator. Yang ventilator bukan yang kemarin seminarnya si Indonesia Rumah Sakit si Indonesia itu ya, Pak Jumatil? Iya. Iya. Nah, itu kalau ventilator itu digunakan untuk pasien ARDS berat, yang COVID yang gagal HFNC kayaknya nggak memungkinkan. Itu kan kemarin juga jelas dari kata-kata para SPN yang ada hadir di rapat itu kan mengatakan itu tidak layak untuk pasien COVID yang ARDS berat. Oh. Jenis ventilator itu, karena dia cuma ada mood CPAP, terus spontan dengan pengaturan time, waktu dan pressure support. Sementara kalau dia memang ARDS berat dengan HFNC gagal, kadang-kadang kita harus knockdown dulu. Itu tidak bisa ventilator yang bantuan BNPB kan? Iya. Nggak bisa. Kalau kemarin saya ikut yang pelatihan yang itu yang langsung dari Cina itu ya pembicaranya itu. Itu nggak bisa, dan itu sudah disanggah para waktu itu ada SPN kalau nggak salah ada Dr. Satria yang dari AW Syahrani ya, itu KIC itu. Berarti untuk sementara itu nggak bisa digunakan? Kalau dia dengan maksudnya belum jatuh berat ya, untuk ini dengan NIV-nya mungkin masih bisa, Dok. Tapi perawatnya cukup dengan pelatihan yang kemarin atau harus dilatih lagi, Dok? Kalau ventilator nggak bisa, Dok. Yang kemarin di Dahlia itu dia cuma mengerti HFNC kayaknya. Ventilator kayaknya nggak dibuka deh kemarin. Kalau nggak salah loh ya. Saya nanya ventilatornya yang mana, nggak ditunjukin nih. Cuma HFNC rasanya. Berarti yang paling mungkin kita yang HNFC itu ya, untuk dioperasionalkan. Dengan nanti membuat tekanan ruang tekanan negatif gitu. Iya. Dan HFNC pun kalau nggak salah OptiFlow-nya yang selangnya itu cuma ada 1 rasanya. Nanti dicarikan. Enggak, dia ada dapat, Dok. Dia kan satu pasien satu kan disposable kan dibuang. Kalau nggak salah itu cuma ada 10 atau 20 ya. 20 mungkin. Satu mesin dikasih 10. Jadi 2 mesin 20. Oh, langsung dibuang? Iya, satu pasien satu dibuang. Oh. Selangnya Harus cari lagi ya. Iya, dan kemarin kan saya bilang berapa harga ini, karena saya bilang harga OptiFlow itu lebih mahal daripada harga breathing circuit-nya ventilator, dan mereka mengakui dari pihak distributornya itu, iya Dok, memang ini lebih mahal dari breathing circuit-nya ventilator. Dia bilang waktu itu di negonya kalau nggak salah satu OptiFlow-nya tuh harganya 1,5 juta ya, atau mereka atau juta berapa itu, 1,5 apa 1,6 juta. 1,5 kalau
Nggak apa-apa lah kalau memang bisa dioperasional. Ventilator kan dok bisa kita nego Hmm. kalau harga yang ini cuman 900 atau 800 dok. Tapi masalahnya kalau ventilator kan kita harus benar-benar melatih perawat anestesi kan nantinya kan, perawat ICU kan gitu ya. Iya. Kalau yang ventilator BNPB itu kalau cuman kalau untuk ventilator pasien yang BNPB, masih mungkin ARD sedang yang memang butuh tip tinggi dok ya dengan spontan, mungkin dengan NIV karena dia ada maskernya untuk NIV-nya masih bisa mungkin dok digunakan. Tapi kalau dia keputusannya harus intubasi nggak bisa. Yang bantuan BNPB. Ya, ini gini, masalah tempat. Apa memungkinkan yang di Dahlia itu nanti salah satu ya itu kita jadikan ruangan itu sebagai ICU-nya COVID misalkan, atau di tempat lain yang baru. Gitu. Saya belum pernah lihat ruangan Dahlia yang masuk ke dalam dok. Oh belum pernah. Setahu kalau Dahlia yang ya maksudnya habis dirombak jadi ruang perawatan COVID dok ya. Kalau Dahlia yang dulu kan ada kelasnya ya. Yang kelas itu apakah dirombak atau enggak ada. yang kamar itu? Kelasnya tetap ada. Yang kelasnya mungkin bisa dok. Berarti sendiri-sendiri gitu ya. Jadi 2 ruangan gitu nanti. Iya. Nah, itu kan tinggal, kalau mau hemat bisa dok. Kalau ICU bisa ICU-nya 2 bed itu jadi 1. Nah, itu maksud saya supaya nggak menganukan ruangan, dicari yang agak besar nanti dikasih 2 bed kan gitu. Kalau di ULIN ICU-nya malah jadi 1, nggak per kamar-kamar. Nah, itu. Yang bagus gitu. Kan kita hanya 2 kan rencana kan mungkin. Iya, dengan alat yang ada saya lihat di kan Malang gitu. pun gitu. Siapa nur ICU-nya los gitu. Ya mungkin yang paling memungkinkan bisa dilaksanakan yaitu tadi dengan 2 alat kita itu kalau memang tidak perlu harus perawat ICU, hanya cukup melatih kan mungkin bisa kita terapkan. Tapi kalau harus mencari perawat yang benar-benar mahir di ICU, ya ini perlu waktu lama kan gitu. Iya dok. Oke, baik kalau gitu nanti mulai kita persiapkan sambil kita lihat kondisinya ini seperti apa. Kalau terjadi lonjakan benar-benar ya mau tidak mau nanti harus kita buat untuk itu. Oke, terima kasih Bu Asna atas kesiapannya. Ya. Oke, terima kasih Bu Asna. Mungkin karena memang kita nggak bisa memprediksi kedepannya akan bagaimana, mungkin untuk proses pelatihan perawat dan lain-lain itu mungkin bisa dicicil. Artinya mungkin mulai dibimbing atau mungkin dimagangkan di ICU atau bagaimana mungkin kita serahkan nanti ke Bu Asna atau tim ICU dengan tim keperawatan. Silakan dari dokter lain kalau ada yang memberi masukan. Assalamualaikum Pak Jumatil dan Pak Agus, mohon izin untuk mohon izin untuk menambahkan untuk di IGD nih Pak. Nah kita kan selama ini kan IGD kita kan campur ya untuk pasien COVID dan non COVID. Nah karena beberapa bulan yang lalu terjadi penurunan kasus, itu tenda yang di depan IGD itu kan sekarang sisa 2 ya, tenda tambahan itu. Jadi karena beberapa hari ini sudah ada peningkatan kasus, jadi ada beberapa pasien yang tercampur antara pasien COVID dan non-COVID. Karena juga ruangan isolasi bertekanan negatif yang ada di IGD, itu paling banyak bisa menampung 2 atau 3 pasien lah Pak, kalau dijejalkan sekali paling enggak 3 pasien. Tapi kan nggak enak juga untuk pasiennya. Nah, dengan adanya peningkatan ini, apa perlu kita tambah lagi tenda seperti yang awal-awal kasus COVID dulu, Pak? Jadi ada tenda tambahan lagi, tapi itu juga berhubungan sama tenaga perawat yang di IGD. Tapi nanti untuk jumlah tenaga nanti mungkin dari Kawidya yang akan menambahkan ya Pak ya. Cuma itu sih Pak untuk tempat untuk pasien yang baru masuk di IGD.
Mungkin kalau pasien-pasien suspek, bila ruang isolasinya penuh, bisa kita tempatkan di IGD seperti dulu. Jadi butuh tenda tambahan lagi. Kemudian ini juga nanti tolong di apa sih? Bagaimana skenario-nya bila ruangan COVID ini penuh? Pernah kejadian pasien itu dirawat 2 hari di IGD karena ruangan penuh dan rumah sakit rujukan penuh. Kita cari ke Palangka kan kebanyakan penuh, Pak. Jadi pasien itu sempat 2 hari dirawat di IGD. Nah, itu bila terjadi lagi yang seperti itu bagaimana solusinya? Terus tadi kan rencananya kan bila ada penambahan bed untuk pasien COVID, rencananya yang paling memungkinkan adalah Kenanga. Sedangkan untuk pasien non-COVID itu kebanyakan ya Pak ya, pasien-pasien IPD. Bila ruangan itu penuh untuk pasien yang non-COVID ini bagaimana nanti penempatannya? Gak mungkin juga kan Pak kita lama-lamain di IGD istilahnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah pengamanan Pak. Dari dulu sih kami mintanya pengamanan. Maksudnya di sini adalah tenaga satpam. Di IGD satu pasien yang nganter bisa satu kampung lah istilahnya kayak gitu. Kemudian bila dia terindikasi suspek atau probable COVID, keluarga itu kan nggak bisa langsung menerima, ada yang marah segala macam. Kami juga butuh keamanan untuk tenaga, dokter dan perawat yang berjaga di IGD. Untuk sementara itu sih Pak, kalau misalnya ada tambahan, minta tolong Kak Widya untuk menambahkan ya Kak Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Widya, ada nggak ya? Ada nih, silakan Widya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah cukup jelas ya dari Ibu Mahmudah tadi. Kalau untuk ketenagaan sekarang memang agak keteteran ya, karena memang IGD sekarang waktu awal-awal pandemi dulu saya gambarkan kondisinya. Awal-awal pandemi dulu pasien dengan penyakit biasa bukan COVID kunjungannya menurun. Nah, sekarang sebaliknya COVID mulai meningkat, pasien dengan yang non COVID juga sama. Hari ini saja sampai jam sekarang ya sudah ada 30 pasien yang masuk mendaftar sebagai pasien baru di IGD. Itu pun masih ada 6 pasien suspek ya di depan, selain pasien-pasien yang non-COVID lah istilahnya. Jadi untuk ketenagaan, saya tahu sering Bu Kabit pun sering cerita memang kondisi sekarang ketenagaan memang kita keterbatasan ketenagaan. Tapi harapan saya untuk ditambahnya ketenagaan 1 atau 2 orang untuk IGD untuk menjaga tetap stamina teman-teman IGD tetap fit saat bertugas, untuk mengurangi beban kerja juga kalau bisa ya ditambah ketenagaan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mau dikomentari apa yang lain dulu Pak Agus? Baik, langsung aja komentari. Baik, terima kasih GD. Terkait dengan tenda, ya, ada Pak Jure. Pak Jure nggak ada ya? Nggak ada Pak, Keuangan nggak ada. Ya, baik. Sesuai dengan kesepakatan dan kemarin dari Dewan, kalau bisa jangan tenda lagi. Makanya dibuat sambungan, ya, sambungan yang kenopi itu kemarin. Diperpanjang kenopinya itu. Kenopinya nanti diperpanjang, jadi nggak tenda lagi. Ya, mudah-mudahan ini segera bisa dikerjakan, ya, dalam waktu dekat. Masalah biaya kan nggak harus langsung juga. Mudah-mudahan minggu depan sudah cair, jadi bisa untuk manukan ini. Saya rasa kalau tenda ini terlalu riskan, apalagi
Ini musim angin juga, jadi lebih baik yang kanopi itu diperbesar kanopinya. Itu terkait dengan tenda. Terus kemudian untuk pengamanan, ya. Pengamanan di sini Pak Martono, tolong ya untuk satpam-satpamnya, ya, agar selalu memantau. Kalau ada pasien ya harus standby di depan IGD. Jangan hanya nongkrong ya, pengamanannya di yang depan ruang pendaftaran, karena di situ nanti nggak ada apa-apa. Kemudian nanti saya akan koordinasi dengan pihak kepolisian, kalau memang perlu nanti agar di standby-kan kayak dulu, ya, untuk menambah pengamanan. Kalau tidak nanti di polsek, jadi tinggal memanggil. Begitu ada pasien, ada apa, nanti pihak security kita atau keamanan kita langsung memanggil dari pihak polsek segera meluncur, karena dekat jaraknya. Kemudian untuk tenaga, nah ini saya akan koordinasi juga, saya juga sudah memikirkan untuk menambah perawat ya dari BLUT ini nanti untuk sementara supaya nanti di perubahan nanti bisa dimasukkan di APBD. Nah ini nanti dihitung dengan penambahan kapasitas ruangan COVID ya itu perlu berapa perawat plus yang di IGD. Katakanlah misalkan dengan tenaga yang ada ya di Kenanga nanti berapa yang mau dijadikan ini, karena benar ya tadi kalau penyakit dalam itu banyak, penyakit dalamnya mau dikemanakan kan gitu. Ini harus dipikirkan juga. Terus tenaganya nanti yang di situ diambil berapa, yang baru berapa kan gitu untuk yang ruangan COVID-nya. Nah kira-kira untuk perawat nanti perlu berapa, nanti saya akan lapor dan ini segera akan dilakukan rekrutmen khusus bunyinya untuk perawat penanganan COVID-19. Jadi kalau memang dia mau daftar ya harus mau sebagai perawat COVID-19. Kalau enggak ya enggak usah kan seperti itu. Jadi enggak ada lagi istilah mau milih sana mau milih sini. Itu nanti segera direncanakan ya bagian keperawatan berapa yang diperlukan. Kayaknya sudah ya, habis ya. Nah terus kemudian untuk tenaga dokternya. Tenaga dokter umumnya di IGD apakah cukup atau tidak? Nanti kalau memang tidak cukup, ya juga perlu kita pikirkan untuk penambahan, Pak Jumantil, untuk di IGD. Ya, saya rasa itu. Silakan saya kembalikan ke Pak Jumantil. Ya kan mungkin ini karena kalau di luar ya nggak tahu di Indonesia, tapi Indonesia kayaknya sudah mulai exhausted, kelelahan. Mungkin dari Ibu Safira sebagai konsulen jiwa mungkin bisa memberi saran bagaimana kesiapan kita menghadapi kelelahan ya dalam melaksanakan tugas menghadapi pasien COVID. Silakan Bu Safira. Safira bukan izin tadi jam 8. Oh, izin beliau. Ya, tapi ini keluarga. Oke. Berarti ini nggak dimatikan. Oke, silakan dari yang lain kalau ada masukan. Pak Jumatil, mohon izin. Silakan Bu Wi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Jumatil, dan seluruh rekan-rekan yang hadir dalam rapat. Saya hanya ingin menyampaikan dari sudut pelayanan gizi bahwa kami dari instalasi gizi siap untuk melayani makan pada pasien-pasien COVID, baik yang di rumah sakit maupun yang di NSD. Dan perlu saya laporkan bahwa memang mengalami peningkatan kita ini dari pasien-pasien yang COVID ini. Ya seperti sore ini tadi Dahlia itu ada 13 orang. 11. Isolasi ada 2 orang, di ruang isolasi maksudnya. Kenanga ada 2 orang. Di NSD sore tadi kita melayani ada 15 semuanya dengan petugasnya, dan malam ini sudah dilaporkan akan masuk menjadi jumlahnya 20 berapa ini tadi? 20, 25, 27 mau datang lagi. Untuk rumah sakit, untuk instalasi gizi siap, baik dari segi makanan kita menyajikan tetap dalam bentuk kotak untuk keamanan petugas yang melayani. Nah, kami hanya minta informasi kepada pihak yang bertugas maupun yang mempunyai tanggung jawab ini, ruangan-ruangan mana nanti yang memang pasien itu bisa diinformasikan
supaya nanti pelayanan kami segera meluncur ke daerah itu dan tidak bersentuhan dengan pasien. Nah, yang terkait dengan IGD, pasien-pasien IGD. Ini sering pasien IGD itu kadang mungkin telat makan gitu ya. Jadi nanti mohon pasien IGD kalau lebih dari 4 jam berarti dia sudah masuk pasien kita perhitungkan dia rawat inap dan harus dapat makan. Nah, nanti kami tolong dilaporkan untuk bisa mereka mendapat juga layanan makan nasi kotak ya yang lebih dari 4 jam ya biasanya. Bagaimana Pak Direktur kira-kira? Nanti mohon petunjuk. Apakah lebih dari 2 jam atau dari 4 jam? Itu kita layani untuk makan untuk pasien COVID yang memang mereka belum dapat masuk ke ruangan. Jadi tetap pernah kejadian bahwa memang IGD juga mungkin lupa melaporkan karena memang pelayanan gizi belum sampai ke sana. Dianggap pasien itu belum masuk ke ruangan, jadi kami tidak tahu bahwa ada pasien yang belum makan di IGD. Nah, nanti tolong dilaporkan, kita tetap memberikan pelayanan kalau mereka ada di sana meskipun mereka belum masuk ke ruangan. Itu yang untuk pasien-pasien di IGD. Kemudian terkait dengan APD dari petugas yang mengantar makanan, terutama kami mohon juga nanti dari pihak Pak Edel juga bisa memberikan APD yang kami perlukan seperti biasa, ya standar, ya masker, apron, untuk bisa ke ruangan tutup kepala dan sarung tangan. Itu nanti terus tetap diberikan kepada petugas-petugas kami. Nah, untuk pasien-pasien COVID juga untuk ahli gizi tidak melakukan visite, tetapi hanya monitor via telepon dari petugas jaga. Kecuali pada pasien-pasien yang memang membutuhkan diet khusus, misalnya diet sonde, diet yang misalnya memerlukan ini, ada nanti perawat yang menyampaikan, dan kami akan tetap mempersiapkannya dalam bentuk juga alat makannya disposable yang langsung dibuang. Seperti itu laporan, dan terima kasih juga kepada Bapak Direktur bahwa untuk pelayanan makan ini tetap dilayani oleh instalasi gizi, baik yang di NSD maupun di rumah sakit. Ya, jadi di NSD tadi dapat laporan dari Pak Heri, kita koordinasi dengan NSD itu setiap hari koordinasi via SMS kalau ada pasien baru, pasien pulang, itu ada laporan dari NSD lewat Pak Heri sebagai koordinator PSC di sana. Jadi kami disampaikan kalau pulang dan masuk. Nah, malam ini ada laporan tambahan. Jadi besok kita melayani pasien NSD 26 orang ditambah dengan petugas. Biasanya petugas untuk pagi mereka itu jumlahnya 9. Jadi untuk malam itu hanya 2. Maaf, 6. Maaf, saya salah. 6 orang di sana. Tapi itu PSC semua itu. Ya, saya kurang tahu kalau untuk di sana mungkin Pak Pandit yang lebih paham, tapi kami menyelenggarakan makanannya saja. Ya, jadi makanan yang diberikan kita 2.500 kalori ditambah dengan protein itu dianggap cukup untuk kebutuhan gizi mereka. Terima kasih, itu saja dulu dari saya. Terima kasih Pak Jumatil. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Iwi. Tadi saya lihat Pak Khutbah open mic. Ada yang mau disampaikan Pak Khutbah? Ya, izin Dok. Monggo, silakan Pak Khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menambahkan aja Dok dari ICU untuk persiapan kalau nanti bakal diperlukan untuk pasien-pasien yang tidak bisa dirujuk sudah kalau bergejala berat. Untuk ICU itu yang paling penting sebenarnya ya yang pertama ketersediaan ruangan. Ruangannya itu kita desain bagaimana ruangan bertekanan negatif, kemudian alur keluar masuk petugas agar karena kan ada yang tidak kontak langsung dengan pasien. Sementara kalau kita di ICU berbeda dengan ruangan biasa, perawatan biasa karena tentu saja waktu di ICU pasien pasti sudah aerosolnya sangat tinggi. Pasien-pasien dengan gejala misalnya batuknya yang permasif gitu, yang aerosolnya tinggi, bahkan kita biasanya melakukan tindakan-tindakan yang invasif. Jadi benar-benar harus dipikirkan dan karena saya lihat kasusnya ini
melonjak akhir-akhir ini. Jadi benar-benar harus kita pikirkan segera. Kalau dari saya, kalau memang di Dahlia memungkinkan ruangannya dibikin ruangan ICU di situ, tapi ya minimal harus ada nurse station sendiri karena perawat ICU kan bukan perawat Dahlia nanti, dan antara perawat dengan pasien itu nurse stationnya nggak kontak langsung. Kalau memang memungkinkan dibikin seperti itu silakan, karena melihat kondisi rumah sakit juga, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian terkait tenaga, kalau usul saya yang paling penting kan misalnya kalau kita mau buka 2 bed, berarti minimal perawat satu shift itu 3 orang, minimal 3 orang. Jadi kalau usul saya setiap shift itu kalau memang tidak memungkinkan harus perawat yang berkompeten di ICU, seperti yang sebelumnya saya di rumah sakit yang sebelumnya, itu jadi setiap shift minimal ada 1 orang senior yang benar-benar mahir dan berkompeten di bidang ICU. Jadi artinya misalnya kita akan melakukan tindakan invasif, otomatis yang perawat senior itu yang akan mendampingi dokter anestesinya. Jadi setiap shift dipikirkan minimal ada 1, dan itu sudah cukup kalau dari saya untuk membantu kita melakukan tindakan-tindakan invasif dan monitoring, sambil nanti perawat senior ICU itu memberikan arahan atau memberikan ya ilmu lah, berbagi ilmu pada saat ongoing, pada saat bekerja. Jadi lebih enak memang pada saat sudah berpraktek sambil dilihat. Minimal perawat yang junior ini ya adalah memang pernah merawat pasien. Kalau untuk bahkan kalau di rumah sakit saya sebelum bekerja, di rumah sakit sebelum ini, mereka rekrutmen benar-benar fresh graduate. Jadi rata-rata perawat-perawat yang baru bekerja di rumah sakit dan langsung menangani pasien ICU COVID. Dan itu bisa jalan, insya Allah bisa jalan. Yang penting senior yang mendampingi, yang setiap shift menjadi kepala shiftnya, itu benar-benar mahir untuk membantu kita di ICU. Terus mengenai tadi ketersediaan alat, kalau kita sudah ada berpikir HFNC, bakal merawat HFNC, kita harus berpikir pasien ini bakal jatuh ke ventilator. Jadi benar-benar jangan kita berpikir HFNC bakal membaik. Kita berpikir kemungkinan terburuk. Jadi benar-benar juga harus disiapkan ventilatornya, Pak. Ventilator yang benar-benar mendukung kita dalam merawat atau memberikan terapi bantuan hidup dasar, bantuan ventilasi terhadap pasien-pasien COVID dengan gejala berat. Minimal kita butuh tekanan PIP yang tinggi dan pressure yang mencukupi. Kalau kebanyakan sekarang kan ventilator-ventilator bantuan itu saya lihat hanya bisa untuk pressure, hanya untuk memberikan tekanan positif ke paru-paru. Namun PIP-nya kita tidak bisa dapat. Justru kalau kita merawat pasien COVID, yang sangat kita butuhkan itu PIP, tekanan ekstra ekspirasi yang tinggi. Biasanya tinggi sekali, Kak. Jadi benar-benar ventilator yang harus memadai. Mungkin ventilator-ventilator yang bantuan itu diperuntukkan biasanya pasien-pasien di IGD atau mungkin sudah nggak mungkin dirujuk lagi. Jadi ya daripada nggak diapa-apain ini pasiennya, mungkin dicobakan untuk diberikan ventilasi yang dengan ventilator yang seadanya. Kalau memang memungkinkan, kalau usul dari saya kalau memang belum ada dan misalnya nih pasiennya sudah ada nanti dan kita nggak bisa menolak, kita bisa tukar. Kalau memang ventilator yang sudah ada yang bantuan itu, kita bisa tukar ventilator di ICU. Insya Allah kalau ventilator di ICU ini kan jarang dipakai juga, saya lihat. Jarang dipakai, dan kalaupun bakal kita pakai, insya Allah bisa kita pakai dengan ventilator yang dari bantuan itu. Jadi ventilator yang ada yang saya lihat ini yang
terbaru saya lihat Drager itu sudah sangat memadai untuk merawat pasien COVID. Minimal sudah ada satu itu saya lihat sudah bagus. Itu insya Allah bisa dipakai untuk, karena kalau sudah bergejala berat, yaitu kita benar-benar harus memikirkan sampai akhir. Tindakan terakhir itu yaitu tindakan intubasi dan perawatan ventilator. Seperti itu, Dr. Jumatil, Pak Agus, dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Khotbah. Silakan Pak Agus. Oke, baik. Makasih Pak Khotbah. Terkait sama ruangan, di Dahlia memang sudah kita buat sedemikian rupa, ada nurse station-nya, terus kemudian ada penyekat lagi, ada ruang ganti lagi, baru masuk. Jadi kalau misalkan nanti itu yang kita pilih, ya, salah satu ruangan yang kelas 1 itu, saya rasa memang itu yang paling tepat. Ya. Jadi tinggal menambah, menjadikan ruangan tersebut menjadi benar-benar ruangan bertekanan negatif. Selanjutnya, nanti terkait sama tenaga, itu akan kita upayakan. Mudah-mudahan ini bisa segera. Jadi jangan tunggu terjadi ledakan, baru kita mengambil tenaga. Kita persiapkan dulu tenaganya, supaya nanti benar-benar siap. Kalau memang perlu 15, ya 15, 20, ya 20, kan gitu. Itu terkait dengan ruang dan tenaga. Kemudian untuk alat, ya terima kasih. Alhamdulillah kalau memang bisa ditukar seperti itu. Jadi nanti setelah semua siap, ya, ini akan kita operasionalkan. Karena kita tidak ingin ya terjadi hal-hal begitu sudah terjadi ledakan, perlu ICU COVID, tetapi ternyata kita belum siap. Jadi terima kasih ya untuk semuanya atas kesiapannya. Demikian, silakan Pak Jumatil. Ini Bu Suci, open mic, silakan Bu Suci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, Dok, dan para TS sekalian. Menyampaikan untuk Perina COVID. Perina COVID itu memang selama ini alhamdulillah karena antisipasi dengan lonjakan kasus ini kan sangat mungkin terjadi bayi lahir dengan, untuk ruangan Perina COVID sangat tidak memadai untuk perawat pasien COVID, sudah ruangannya tidak bertekanan negatif. Inkubator transport kami itu sudah tidak dingin sudah lama. Kami bilang sudah ke IPRCLS, sampai sekarang belum berhasil. Jadi masih fungsi humidity dan suhunya itu tidak bisa diatur, Dok. Itu juga sama dengan inkubator transport di Polnek. Jadi kedua inkubator transport itu tidak berfungsi dengan maksimal. Satu. Kemudian nanti kalau misalnya ada bayi newborn lahir dan ternyata dia confirm COVID, itu kedua. Untuk SDM di Perina COVID itu kalau saya nilai memang tidak kompeten, Dok, karena mereka sangat tidak kompeten untuk menangani kasus dengan respiratory distress. Selama ini yang saya amati di Perina itu adalah beberapa senior yang cukup cekatan gitu. Karena kami memang belum pernah pelatihan sama sekali untuk NICU, rencana kan tahun ini, Dok. Ya. Tapi kalau untuk Perina COVID dengan kasus distress nafas, saya benar-benar kesulitan karena saya harus main sendiri gitu. Kadang bisa minta bantuan dari ruang Perina ya kalau yang jaga senior cekatan. Kalau tidak benar-benar outcome sangat tidak bisa diharapkan. Itu yang saya keluhkan. Jadi masalah satu ruangan, kemudian inkubator transport, kemudian tenaga esensi bayi ini. Itu Dr. Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suci. Langsung Majum, tanggapi. Akan bagus. Baik, inkubator transport. Pak Widi atau Bu Setiawati ya, bagian pengadaan. Nah, ini kan setiap kali kita mengadakan, tentunya kan ada teknisi.
ya yang bekerja sama. Kalau memang dari tim IPSRS itu tidak mampu memperbaiki, maka teknisi ya dari pabrikan itu kita panggil. Ya ini segera untuk memperbaiki inkubator transport ini. Karena ini sesuatu yang sangat diperlukan. Ya, jadi tolong ini segera. Nanti dia. Mudah-mudahan ini ada yang mencatat semua ya, Pak Jum. Jadi segera. Terus kemudian untuk ruangan ya. Nah, ini mumpung kita akan berbenah terkait dengan apakah exhaust fan atau tekanan negatif, yang belum itu yang mana, yang untuk perawatan COVID, nanti sekaligus ya kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Nah, kemudian untuk tenaga ya. Untuk tenaga memang kita akan seperti yang saya sampaikan mengantisipasi ledakan ini kita akan merekrut ya. Tetapi namanya merekrut kan tidak bisa memilih tenaga yang sudah memiliki keterampilan. Paling tidak nanti kita berikan syarat-syarat. Ya, misalkan sudah PTCLF atau apa, atau memang kalau ada keterampilan khusus nanti suruh melampirkan. Itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk memilih apakah dia itu bisa masuk atau tidak, kan seperti itu. Tapi kalau yang sudah senior ya susah kan gitu. Mungkin itu ya untuk Bu Suzy. Saya kembalikan Pak Jumantil. Oke, ini ada Pak Rinto yang mau open mic, silakan Pak Rinto. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kesiapan kamar operasi dalam menghadapi misalnya kalau ada pasien COVID yang membutuhkan operasi darurat ya. Iya, betul. Ya, pertama tentunya saya harapkan ya ketersediaan APD ya. Sama level 3 kalau misalnya ada operasi. Kemudian untuk kamar operasi kita sendiri itu yang ada ini memang yang sudah dipasang tekanan negatif itu yang OK sentral 2 ya. OK sentral ya. Nah, ya. Jangan OK Sito, justru yang dipasang itu ada 2, tapi yang dipasang yang OK yang kecil itu, yang tidak ada apa? Yang meja operasinya tidak ada, lampu operasinya belum ada, cuma pakai remote data. Justru yang OK besar, tadinya saya harapkan itu yang dipasang dulu ya tahun lalu ya. Tapi nggak tahu kenapa, karena kendala teknis, teknisinya bilang itu terlalu besar, katanya yang HEPA filter yang sentral yang besar itu katanya enggak cukup, enggak mencukupi pasangnya. Yeah. Jadi cuma dipasang HEPA filter portable dengan ya cuma itu. Cuma saya tanya di PPI yang di narasumber PPI yang di Jakarta, dia bilang itu tidak bisa, dia harus pasang tambah ini exhaust fan. Ya. Tapi sampai sekarang exhaust fan-nya nggak bisa pasang. Oh ya. Baik. Nggak tahu kenapa ya. Sudah lama itu saya lihat, tapi nggak tahu ya, terakhir saya nggak tahu ya. Pasang terakhir 2 bulan lalu saya lihat nggak dipasang itu exhaust fan-nya. Lalu, jadi kalau kita operasi di situ, ya kalau sebaiknya menurut saya ada OK Sito yang memenuhi standar untuk operasi ya, pasien COVID yang operasi darurat ya. Sebab kalau misalnya kita mau operasi, jadi kita sementara kalau ada operasi darurat pasien COVID itu gunakan yang OK yang di sentral itu, yang tekanan negatifnya standar itu, yang sentral ya. Itu. Tapi gimana kalau misalnya operasinya pada waktu jam operasi elektif, tentunya mengganggu nantinya. Kalau misalnya ada, ya mudah-mudahan aja nggak ada ini. Ya. Jadi harapkan kalau bisa yang
yang Okasito itu ada juga yang memenuhi standar tekanan negatif yang kalau bisa sentral sih, ya, bukan yang portable gitu, ya, supaya tidak mengganggu misalnya kalau ada operasi, misalnya ada operasi darurat pasien COVID pada waktu jam kerja, tidak mengganggu operasi elektif nanti misalnya. Ya itu. Ya itu usul saya sih. Kemudian ini saya mau usul juga ya teman terkait pasien ya. Sebenarnya ini untuk pasien apa yang untuk swab antigen ya, prosedur swab itu kalau nggak salah sekarang kalau kalau pasien yang dirujuk dengan yang dioperasi ya. Ya. Jadi kalau cuma rawat, saya nggak tahu ya prosedurnya, ya, tapi saya dengar di ini ya, di dokter jaga. Kalau cuma rawat biasa, bisa rawat inap, cuma swab, diperiksa rapid antibody aja. Ya saya usul gimana kalau sekarang juga yang dirawat juga, biarpun tidak operasi, ya, di swab antigen juga. Soalnya kemarin hampir kecolongan karena ada pasien penyakit dalam, ya, dirawat, sudah mau dirawat, ya, pasien CKD dirawat, dari penyakit dalam sudah mau masukkan ke ruangan, tapi cuma di rapid antibody, terus dikonsul ke saya untuk pasang ADCAT karena tindakan tuh, saya minta periksa swab antigen ternyata positif. Kemudian dikonfirmasi tes PCR positif juga. Nah, untung belum sempat dia masuk ruangan untuk inap itu. Jadi ya kalau bisa juga semua di swab antigen juga yang dirawat, jadi rawat inap. Ya. Ya. Saya kira itu usul dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto. Dari Bu Asna ada mau ditambahkan? Ya. Kalau terkait operasi ya, masalah ketersediaan OKA kita, kalau memang nanti terjadi lonjakan dan memang harus ada operasi-operasi COVID, memang sebenarnya bukan lagi settingannya adalah OKA elektif dan OKA sito, tapi nanti kita akan ada namanya OKA biasa dan OKA pinere. OKA pinere adalah OKA untuk pasien-pasien COVID. Entah itu sito, entah itu elektif, dia akan dikerjakan di OKA pinere namanya. Sedangkan OKA biasa ya untuk OKA biasa bisa kita gabungkan dia elektif dan sito di OKA itu. Satu lagi adalah OKA pinere. Kalau memang rancangannya seperti itu, mungkin lebih mudah. Jadi tidak akan mengganggu jalannya sito elektif pasien lain. Tetap jalan, yang COVID tetap jalan COVID seperti itu. Dan itu akan benar-benar kita setting OKA-nya karena saya terus terang di OKA sentral sendiri yang OKA 2 yang dibilang bertekanan negatif pernah saya tes, kayaknya tekanan juga nggak sampai, tekanan negatif sama seperti ICU. Saya pernah nanya berapa tekanannya kalau pintunya ditutup, kan karena settingan pintu kita itu beda kayaknya, agak longgar atau gimana sama kayak di ICU sepertinya, sehingga tekanannya nggak benar-benar negatif. Tuh, yang di OKA sito itu bahkan yang ruang kecil itu pernah saya tes tutup pintunya semua sama, nggak muncul tekanan negatifnya, sudah aktifin alatnya. Bahkan HEPA filternya bisa mati di tengah-tengah itu, tiba-tiba hidup mati. Coba tanya Pak Suryadi itu, pernah kita tes waktu itu. Waktu itu saya cuma ketawa, wah ini sama aja. Saya bilang bunuh diri sebenarnya nggak ada bedanya sama ini. Nah, kalau memang mau diputuskan OKA mana dijadikan salah satu OKA pinere, yang satunya OKA biasa. Sitoaktif di situ, satunya OKA pinere, seperti itu. Pilihannya adalah mungkin akan seperti itu. Kemudian untuk yang masalah tadi dok, untuk ketenagaan baik ICU atau segala macam, mungkin alternatif kita adalah pelatihan singkat dari BPJP.
untuk resusitasi segala macam RW mungkin bisa sama dokter atau dokter khotbah nanti yang melakukan pelatihan. Silahkan misalkan tenaga-tenaga baru direkrut mungkin bisa, karena jujur kalau misalkan nanti pilihannya adalah perawat ICU yang mahir kemudian diambil perawat ICU saya jujur mengakui di sini, silakan tanya kepala ICU-nya. Di antara semua perawat ICU saya itu cuma hanya berapa orang yang benar-benar pelatihan ICU, dan selama ini jujur setiap ada pasien ventilatoran di ICU itu sama aja saya seperti bergadang tidak tidur. Kenapa? Karena yang jaga juga kalau ada apa-apa pasti harinya saya datang sekalipun masalahnya cuma di ventilatornya atau segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang nanti kita setting ada ICU dengan HFNC dan memang ada ventilator, mungkin bisa kita ambil satu ventilator di ICU, bisa ditaruh di sana, cuman pastikan lagi oksigen sentralnya tekanannya nggak pernah turun, karena penyakit yang sering terjadi selama ini sih harus bolak-balik ke rumah sakit hanya karena ternyata tekanan sentralnya turun. Itu begitu pasiennya dulu pernah saya rawat itu, dia butuh PIP tinggi segala macam, begitu tekanannya turun dia nggak bisa mengantarkan ventilatornya ke situ karena tekanan oksigen sentral turun tidak tercapai, yang dimasuk ke mesinnya, pasiennya kan langsung ngedrop itu. Untuk bisa menaikkan lagi susah sekali kalau dia awalnya sudah setting PIP tinggi, pressure tinggi seperti itu. Itu sudah pernah kejadian dan itu harus dipastikan bahwa yang jaga di belakang itu bagian oksigen itu PRS itu ngerti, karena saya pernah nanya itu tekanan di sana berapa sekarang, saya bilang kan ya biasa itu berapa, kamu sebut angkanya, saya akan bilang, saya bilang berapa harusnya kamu nyeting di sana gitu. Saya sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya saya waktu itu nelfon, kamu panggil itu siapa itu Retno ya, siapa itu Retno ke belakang, saya bilang ini ada yang nggak benar sama tekanannya sampai pasien saya gini. Waktu itu saya datang malam-malam cuma untuk itu loh dok, bukan karena masalah apa-apa. Itu sering kali selama saya merawat pasien ventilatoran di ICU ya, bahkan waktu yang dulu ingat waktu saya berkoar-koar di grup, saya merawat 3 pasien ventilatoran langsung 3-3-nya di ICU, itu masalahnya adalah seperti itu. Tekanan yang tiba-tiba turun, petugas di sana ditelepon nggak ada, nggak bisa dihubungin segala macam, sementara di sini pasiennya butuh segera gitu, seperti itu. Itu harus dijamin dulu kalau memang nanti kita settingnya akan ada seperti itu. Dan yang pelatihan mungkin bisa untuk Bu Suci juga mungkin bisa untuk melatih resusitasi untuk neonatus ya, bayi-bayi ya, untuk yang tenaga-tenaga baru pelatihan singkat ya mungkin seperti itu. Kalau terus untuk IGD juga bisa termasuk dokter-dokternya, bagaimana nanti kita dilatih untuk bisa triase cepat, mengenali kegawatan, biar kerjanya bisa lebih cepat, terdiagnosanya lebih cepat, dan kalau bisa, kalau memang ragu dan curiga dia mulai gangguan nafas, kalau memang mau konsul kita anestesi, silahkan konsul anestesi untuk oksigenasinya. Karena apa? Seringkali dikonsulkan ke saya berapa kali sampai harus ngelus dada itu adalah konsulnya sudah kondisi jelek. Maksudnya dia datangnya sebenarnya nggak seperti itu, tapi karena terlalu lama dibiarkan tanpa intervensi yang kuat, jatuhnya jauh lebih jelek. Justru tambah rumit kita untuk mengembalikan dia lebih bagus lagi dibandingkan dia waktu kondisi awal datang langsung dikonsulkan kita resusitasi di awal lebih bagus, mungkin hasilnya outcome-nya jauh lebih bagus sebenarnya. Nah, ini kalau memang IGD mau pelatihan juga kita latih maksudnya pelatihan cepat lah ya untuk dokternya dan perawatnya, silahkan dipilihkan harinya. Saya sendiri siap untuk melatih. Mungkin dokter Bah nanti boleh ditanya, mungkin dokter Bah insya Allah juga siap kayaknya ya dok ya, untuk resusitasi dan mengenal kegawatan napas awal biar cepat. Untuk yang neonatus mungkin bisa dengan dokter Suci atau dokter Santi biar cepat. Itu aja dok. Terima kasih. Ini karena sudah jam 9, Pak Agus bisa closing statement dulu Pak. Nanti kalau perlu rapat kita cari waktu lagi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Pertama saya tanggapi dulu Pak Rindo ya. Tadi ya terkait dengan yang ruangan tadi disambung oleh Bu Asna tadi, kalau memang memungkinkan ya. Tadi yang satu ya itu sudah dipasang tapi alatnya belum ada. Tahun ini ada pengadaan, mudah-mudahan segera datang ya untuk lampu sorotnya sama bednya. Dan
terkait dengan tekanan negatif, ya, apakah memang itu pengaruh pintunya atau alatnya, karena memang kita kemarin ngusul, tapi semua kan dari dinas gitu, ya, beda dengan yang laboratorium yang mau dikerjakan ini, kalau itu memang usulan kita, yang mengerjakan kita, jadi kita bisa memilih ya alat yang kita inginkan seperti apa. Nah, kalau memang nanti tidak sesuai, itu akan kita sesuaikan supaya ini bisa memenuhi standar dan untuk keamanan ini benar-benar bisa terjamin. Saya rasa itu, dan untuk ini saya menyampaikan kepada Pak Sulis ya selaku Ketua tim COVID juga sekaligus sebagai PPK dan bagian pengadaan agar membuat list atau rincian ya untuk keperluan-keperluan, untuk HEPA filter tadi perlu berapa, terus kemudian untuk ruangan bertekanan negatif tadi perlu berapa, untuk exhaust-fan perlu berapa, dan untuk terkait hal tersebut nanti akan kita usulkan ke BPBD melalui dana BTT, karena dana BTT masih ada. Kalau memang tidak memungkinkan, ya mau tidak mau nanti kita swadana untuk membiayai ini. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi terkait dengan rapat koordinasi kita malam ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk mengantisipasi terjadi lonjakan dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan, tetapi kalau terjadi kita sudah siap untuk menghadapinya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk membantu masyarakat, membantu sesama dalam mengatasi pandemi COVID ini. Demikian dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jumadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nana ada yang mau disampaikan? Pak, tadi mumpung ingat, untuk alat yang bertekanan negatif itu seharusnya perawatannya itu maksimal 6 bulan setelah pemasangan. Ini sudah 1 tahun Pak, nggak ada pembersihan. Nah mungkin itu yang jadi pengaruh juga. Ya Pak, itu aja. Dari perintah ada lagi? Ya itu yang fan tadi. Kapan dipasang? Sudah dipasang belum ya? Oh, nanti perintah kalau itu nanti belakangan aja ininya. Nanti kita tanyakan ke pengadaan. Ya, harus iya, segera masalahnya sudah 1 tahun tuh. Sudah mau ulang tahun dia nak pasang. Dari tahun nanti lalu. saya instruksikan segera Pak Rinto. Tapi begini, kalau memang ini, kalau ada lebih bagus pakai yang apa namanya, tekanan negatif yang sentral, lebih bagus lagi. Yang Okasito yang besar itu. Ya, nanti makanya kita list, nanti kita coba kita usulkan. Kalau untuk yang skala besar itu, kemarin itu ada yang 195 untuk 1 unit dengan kapasitas kalau nggak salah 4 kali 4 meter. Kalau yang lebih besar lagi itu sampai 400 itu. Ya. 6 kali 5 kalau nggak salah itu. Makanya nanti kita usulkan. Oke. Iya, jadi kalau dananya terbatas ya pakai fan aja kan cukup itu. Ya. Okay. Tapi ya sementara kalau memang ada kita sementara kalau ada pasien COVID yang perlu operasi, ya kita gunakan ya di Oka Sentral aja yang lebih memenuhi syarat gitu. Masalahnya dibilang kalau misalnya operasinya kalau operasi pada waktu jam kerja yang digunakan juga Oka itu yang mudah-mudahan ya tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, terima kasih. Oke, karena waktu kita sudah 9 lewat, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita selenggarakan cukup rutin ya kalau memang nanti kasusnya terjadi peningkatan terus. Terima kasih. Insyaallah nanti kita siapkan untuk notulenya besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.